Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Semoga Anda yang menonton video ini tercerahkan, termotivasi, dan terinspirasi. Selamat menyaksikan. Tandung kursi lagi balik kanan. Ini teh model yang mana, Pak? Model yang pertama dulu, Pak. Namanya mengurutkan kartu. Ya, dibuka dulu hackernya. Nah, mangga. Saum puasa haji zakat. Oh iya mah, iya itu. Silakan. Yang paling berat dilaksanakan. Jadi kalau misalkan begini, materinya adalah tentang rukun Islam, misalkan ya. Materinya tentang rukun Islam, saya memakai bantuan kartu itu. Ya, kalau posisi kartu tergantung pada perintah saya. Kalau misalkan kata saya, Bapak dan Ibu silahkan urutkan rukun Islam dari pertama sampai yang kelima, gitu kan semua? Nah, kan tidak ada diskusi yang agak ramai kan ya ke anak-anak. Nah, sekarang bagaimana supaya anak-anak berdiskusi dengan kartu itu? Nah, berarti tergantung kepada pertanyaan saya sekarang. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Yang paling berat dilaksanakan, sampai paling ringan. Sudah. Ya. Siap, bisa. Semangat. Kalau Bapak ini haji yang paling berat zakat, haji, sholat, nah ini juga beda lagi. Benar. Menarik beda. Haji, sholat, zakat, saum dan syahadat. Ya. Tapi haji sebagai ketua untuk menjelaskan kenapa haji menjadi hal yang paling berat, ya, saya persilakan Ibu Dini. Menurut kelompok kami, ya, yang terpenting adalah haji. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa mampu melaksanakan haji. Ada yang mampu uangnya mau, ada yang mampu uang, ada yang mampu uang mungkin belum ada hidayah. Ada yang kedua-duanya. Nah, kemudian memang nasab lah yang utama. Nasab dan nasib. Ada nasab, tidak ada nasibnya. Ada nasib, tidak ada nasab. Terus yang bilang zakat agak berat gimana zakat tuh? Kenapa zakat ini di urutan kedua paling berat? Karena tidak setiap orang itu orientasinya itu kepada kebajikan, kadang-kadang kemanfaatan. Ya. Jadi di sini zakat merupakan hal yang agak-agak berat juga gitu. Tidak semua orang bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita untuk yang kedua itu sholat, karena mungkin kebanyakan dari pengalaman aja melihat, bahkan mungkin dialami oleh diri saya sendiri. Di IKIP sholat ini berarti kan itu sama saja dengan bahwa sholat ini adalah sangat berat selalu untuk dilaksanakan, apalagi di antara kesibukan masing-masing yang biasa untuk melaksanakan sholat nanti yang penting sama menit sebelum waktu sholat berikutnya juga masih bisa dilaksanakan. Berat ya. Oke. Bu Ratna apa punya alasan? Saya saum itu puasa itu memang ya disebut berat enggak ya. Jadi bagaimana kitanya, tapi bagi diri saya walaupun ke Senin Kamis itu jarang ya. Terus terang jarang ya. Kalau jarang ya, tapi kalau pernah sih pasangan. Nah, makanya saum yang berat gitu. Karena kalau tidak diniatkan ya tentunya tidak akan dilaksanakan. Ya itu saum. Dalam hasil diskusi kelompok kami dikategorikan bahwa saum atau puasa itu merupakan rukun Islam
terberat kedua yang untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lain mungkin karena yang pertama faktor lingkungan kita, di mana setiap hari makanan selalu. Tadi kan saya ada dua perintahnya. Ada perintah yang memang sakleknya. Rukun Islam kan tidak mungkin ubah-ubah. Ya, juga sekadang ada juga yang perintahnya bisa berdiskusi. Maka materi apa yang kira-kira di pelajaran Ramadan ini yang bisa seperti ini? Artinya tidak mesti harus 5, ada 10 bisa jadi, ada 7, ada 8. Kira-kira silahkan berpikir dulu di pelajaran Ramadan Ibu tentang apa nih? PKM, batin dulu. Kartu-kartunya kira-kira tentang apa? Pancasila. Urutannya sangkut 345. Tuh. Sekarang supaya anak-anak bisa berdiskusi tentang Pancasila kira-kira apa nih? Contoh, tadi kan saya kan bisa berdiskusi dengan kawan-kawan. Sila keberapa yang termudah untuk dilaksanakan? Mungkin bisa ciri-ciri makhluk hidup atau misalnya 5 kelas hewan vertebrata. Nah itu kan nanti bisa diurutkan, coba urutkan dari yang kelasnya terendah yang paling tinggi. Sebenarnya masih banyak. Bilangannya Pak, bilangannya kan ada beberapa, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah ini saya ngambilnya khusus untuk bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil atau mungkin diacak. Dan nanti kesananya bisa diinikan dengan pecahan yang senilai bisa juga. Permainan ini mungkin di Senam. besar. Permainan itu ada 2, yang bola besar dan bola kecil. Kemudian Sedang besar pilihannya ya dari bola basket, bola. Jadi mungkin yang paling mudah. Ya. Kalau sudah begitu ya sudah cukup disimpan itu. Nah, maksudnya dipinggirkan. 1 udah beres. Nah, babaknya kalau ini biasanya ada dua babak. Babak pertama silahkan urutkan kartu dengan melihat buku. Artinya itu bukunya. Nah, urutkan kartu sesuai dengan buku. Mama, sesuai dengan buku. Sesuai dengan buku. Sesuai dengan buku dulu. Quran dulu kan dalam buku, kemudian arti. Nah, begini betul itu urutannya, panjang. Ini, jadi kita Quran dulu mana ini? Nomor 1. Nah ini. Nah, itu bukan Arab. Banyak kan Quran, arti kata datang. Nah, gitu Nah, alinea ada. Tidak semua Tidak semua alinea ada. Di bawah. Kehidupan awal. Tapi tadi surat An-Anbiya di depan kan berapa? Tadi itu surat Al-Anbiya. Ingat, yang dilihat adalah kecepatan dan ketepatannya. Simpan dulu. Siap. 1, 2, 3. Sudah. Cek ya, betul. Salah. Nah, ini betul. Betul. Ya, betul. Betul.
Ya, sempurna ini betul. Betul. Ini satu. Betul, betul. Akhir ayat ya. Pernyataan masa hasil pecahan dari ayat ini menjelaskan bahwa akhir ayat ya. Pecahan pesan banyak. Oh ini nih. Kalau yang kelewat ini harusnya di sini. Satu aja satu. Nah, ini sudah. Ini sama dengan ini. Ya. Kita berarti harus benar-benar menguasai poin. Betul. Kita Guru tidak bisa benar, tapi benar-benar harus menguasai peralihan poin dari setiap materi gitu ya. Betul. Iya. Itu kesulitan bagi saya. Ya. Ini ada berapa ini, Bu? 1, 2, 15. Nah, berarti kalau itu misalkan agak sulit 15 kita buat berapa? Kurangi. Ini sebetulnya bisa menjadi 10 bisa asal bunting nangka dengan liung. Ini setuju yang dilakukan ke lupa. Nah, ini 4 sebabnya. Ini dibalik hikmahnya ini ke sini. Nah, kalau ini pengertiannya ini. Ada Al-Quran. Ini ayat. Nomor satunya ke sini nomor 1. Nah, gitu udah. Bentar fotokopi anak. Mangga yang mau lalu sedayana eta. Mangga dia mau. Ore, selesai. Betul. Tret. Betul. Setuju dan jangan lupa. Betul. Ya, luar biasa. Betul. Ya, betul semua. Ya, betul. Betul. Ya, luar biasa. Dua dan 3, lihat kelompok kiri. Posisinya. Jumlahnya harus sama kalau 4. Kalau mungkin permainan pramuka pada sih ada berbisik ya. Saya akan membisikkan. Sudah nanti di komando juga sama, berdiri sama. Kalau sudah nanti berdiri, nah orangnya mau bisikan ke Bu Ain apa yang saya katakan. Bu Ain. Kalau sudah ini sambil berdiri bisikan lagi ke Bu Ratna. Bu Ratna bisikan ke Pak Nasir. Kata-kata ini. Ya, kalian punten saling ayo. Cari pasangan jawabannya di kartu ini. Bertemunya nanti di tengah-tengah. Ya. Oke. Setelah menemukan pasangan kartunya, dicek ke saya betul salahnya. Bawa dengan kartunya dengan orangnya. Jangan satu orang bawa. Nah, yang pertama kali yang bisa menemukan itulah yang diberikan apresiasi misalkan ya. Yang terakhir silakan nyanyi di depan misalkan hibur. Siap ya? 1, 2, 3, silakan. Mana? Ya, siap. Ya, keluar. Mana orangnya di bawah. Ya, betul. Pegang. Caranya pegang sama itu juga pegang. Sama ibunya. Bahasa Arab kalau mana? Ya, betul. Ini mana pegang sama orangnya, Bu? Nah, udah pegang contoh. Bisa dipegang? Ya, betul. Udah begitu. Pegang dulu, Bu, pegang. Nah, pegang. Duduk lagi. Duduk, pegang masing-masing. Caranya gitu. Nah, panasnya kan hanya tahu malaikat Israel ya. Ibu kan hanya tahu
Mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Nah, silakan sekarang presentasi bacakan oleh setiap pasangan. Pak Nasir silakan di depan Bu. Dengan Ibu ini barusan, dengan siapa Pak Nasir? Ya, silakan. Supaya yang lainnya tidak mengerti ini mendengar. Nah, coba Pak Nasir bacakan. Apa tugas malaikat Israel? Ya. Mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis. Ya. Ya. Anak-anakku barusan apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Ya, dulu. Datang berapa dengan Ngaplek. siapa di sana? Apa tugas malaikat Munkar Nakir? Bertanya kepada orang yang berada dalam Iya, anak-anakku apa tugas malaikat Munkar Nakir? Yang ketiga, mulai dengan pasangannya. Tapi hilang. Bilang. Apa tugas malaikat Israfil? Yaitu peniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Iya. Nah, apa tugas malaikat Israfil tadi? Apa tugas malaikat Mikail? Mengatur saja makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin dan membagi-bagikan rezeki. Iya. Ibu, itu kan lumayan ya, benar 13 pasangan Ibu bisa sambil menghela napas. 13 pasang ke depan gitu ya. Nah, jadi apa tugas malaikatnya? Apa tadi? Mikail apa Mikail ya? Jangan duduk Bu. Jangan dulu. Gitu. Jadi semakin diasah semakin tajam. Maka jigsaw. Memang jika itu saw kan wilayah. Nah, jadi Bapak misalkan punya submateri misalkan ya. Kita punya buatin tadi tentang apa? Pancasila ya. Pancasila misalkan. Karena ini 3, kalau jumlah kelompok ini bebas Bu ya. Mau 3, mau 4, mau 5 jumlah kelompok. Jumlah orang karena ini 3 bisa 3 orang, bisa juga 6 Bu ini. Oh, jadi kelipatan kalau 3 kalau 3 berarti ada 6 Bu ya. Sekarang kita per kelompok 3 ya. Ini kelompok asal 3. Nah, sekarang saya tentukan untuk menentukan kelompok ahli. Nomor 3, 1, 2, 3. Nah, ini kelompok asal ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan bentuk saling berdiskusi dengan kawan-kawan. Kelompok 2 tentang tokoh-tokoh. Silakan baca, pahami tentang tokoh-tokoh. Kelompok 3 tentang susunan Pancasila dan nilai-nilai. Ambil duduk biasa. Silahkan, berarti kan nanti saling tanya jawab ataupun yang tidak tahu silahkan. Pokoknya menguasai materi itu. Bagaimana caranya saja menguasai materi tentang ini. Materi kelompok asal. Ya, kelompok asal. Kelompok asal kan? Ya. Di kelompok asal sekarang ada berapa materi? 3. Gua ingat kan? Tuh, kan? Tokoh, susunan dan nilai. Ya, Bu, tentang apa tadi Bu? Tokoh. Ya. Ya. Tadi tes Mbak. Tadi saya satunya. Satu ya. Kami 2 tokoh. 2 tokoh. Nah. Pak Ilham mau ditindak tak? Continue. Ya. Kita coba ya. Sekarang coba Ibu. Ini anggap ini kan 10 itu ini kan anggap untuk 1 semester. Ini saya biasanya hanya 5 materi. Silakan Ibu sekarang kita coba masukkan ini materi yang Ibu ingat. Modelnya apa? Metodenya apa? Medianya apa? Kalau tadi kan medianya kartu, kalau Ibu misalkan medianya mau pakai apa? Kartu lagi misalkan. Kalau ini kartu ya tentang kartu.